Debut paling dinanti di turnamen tertua dunia. Mampukah ganda putra baru kita menaklukkan karpet abu-abu All England yang legendaris? Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, kembali lagi di sini untuk membahas kabar paling panas dari dunia tepok bulu tanah air. Kali ini perhatian kita tertuju pada pasangan ganda putra muda yang sedang naik daun. Siapa lagi kalau bukan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Benar sekali, mereka berdua ini benar-benar sedang menjadi buah bibir setelah performa gemilang mereka di sepanjang tahun 2025 kemarin. Dan sekarang, panggung yang jauh lebih besar sudah menanti mereka di Birmingham, Inggris, All England 2026. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah turnamen paling tua dan paling bergengsi di muka bumi. Bermain di turnamen yang usianya sudah lebih dari 100 tahun tentu memberikan tekanan dan atmosfer yang sangat berbeda. Raymond dan Joaquin dijadwalkan akan melakoni debut mereka di sana pada tanggal 3-8 Maret mendatang. Ini adalah momen yang sudah sangat mereka nantikan setelah melewati jadwal yang sangat padat di awal tahun ini. Sang juara Australia Open 2025 ini punya perhatian yang cukup unik terhadap turnamen All England nanti. Nicolaus Joaquin mengungkapkan bahwa bisa bermain di All England adalah salah satu wishlist pribadinya sejak lama. Dia merasa atmosfer di Inggris itu sangat spesial dan berbeda dari turnamen manapun yang pernah dia ikuti. Meskipun sangat bersemangat, Joaquin tetap berusaha untuk membumi. Dia bilang kalau ambisinya harus tetap dikontrol, tidak boleh terlalu menggebu-gebu sampai lupa dengan strategi permainan. Dia menekankan pentingnya melangkah tahap demi tahap agar tidak terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi dari banyak pihak di luar sana. Nah, kalau Raymond Indra lain lagi ceritanya. Dia ini malah penasaran banget sama hal yang bersifat teknis tapi ikonik di All England. Kalian tahu apa? Karpet abu-abu. Ya, karpet pertandingan di Utilita Arena Birmingham itu memang terkenal dengan warna abu-abunya yang sangat khas, sangat berbeda dengan karpet hijau yang biasa kita lihat. Wah, unik juga ya rasa penasaran Raymond. Dia sampai bilang kalau dia ingin sekali merasakan sensasi menginjakkan kaki dan bertanding di atas karpet abu-abu itu. Katanya pasti keren banget rasanya. Meskipun terdengar sederhana, tapi bagi seorang atlet, detail seperti warna karpet bisa memberikan pengaruh psikologis tersendiri di lapangan saat bertanding nanti. Tapi di balik rasa penasaran itu, Raymond tetap realistis. Dia sadar betul bahwa tantangan di depan mata sangatlah berat. Mereka akan menghadapi 3 turnamen secara beruntun dalam waktu yang sangat singkat. Fokus utamanya saat ini di Pelatnas Cipayung adalah bagaimana mengembalikan kondisi fisik agar kembali 100% prima menghadapi All England. Memang peningkatan fisik menjadi kunci utama. Menjaga konsistensi di level tertinggi itu jauh lebih sulit daripada mencapainya. Apalagi sekarang performa Raymond dan Joaquin sedang dalam tren positif setelah berhasil menembus peringkat 20 besar dunia. Peringkat mereka yang melonjak tajam tentu membuat lawan-lawan mulai mewaspadai permainan mereka secara mendalam. Itulah yang dirasakan oleh Joaquin. Dia mengakui kalau ada perbedaan tekanan yang sangat terasa sekarang dibandingkan dengan tahun lalu. Dulu saat mereka masih merangkak dari bawah, orang-orang mungkin tidak terlalu memperhatikan. Tapi sekarang setiap kali mereka turun ke lapangan, ekspektasi orang-orang adalah sebuah kemenangan yang mutlak. Joaquin menceritakan bagaimana sekarang banyak orang yang bilang, wah ini Raymond dan Joaquin pasti bisa menang. Tekanan semacam ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi bumerang bagi performa mereka. Namun kedewasaan Joaquin terlihat dari cara dia menyikapi hal ini. Dia memilih untuk hanya fokus pada hal-hal yang bisa dia kontrol. Betul, dia bilang kalau ekspektasi netizen itu berada di luar kendali mereka sebagai pemain. Yang bisa mereka lakukan adalah menjadikan komentar-komentar tersebut sebagai motivasi tambahan, bukan sebagai beban. Mereka harus tetap tenang dan fokus pada instruksi pelatih di setiap pertandingan yang mereka lalui nanti di Birmingham, Inggris. Kita semua berharap agar debut mereka di All England nanti berjalan dengan mulus tanpa kendala berarti. Persiapan fisik yang matang dan mental yang kuat akan menjadi modal berharga bagi mereka untuk menaklukkan karpet abu-abu. Jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi gugup yang berlebihan saat hari pertandingan bersejarah itu tiba. Saya yakin dengan kerja keras mereka selama ini, mereka bisa memberikan kejutan besar bagi dunia bulu tangkis. Siapa tahu mereka bisa melangkah lebih jauh dan mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia di turnamen tertua tersebut. Mari kita berikan dukungan penuh untuk Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin agar mereka sukses di Birmingham. All England selalu punya cerita dramatis bagi para debutan baru. Dan untuk Raymond serta Joaquin, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di jajaran elit dunia. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan mereka dan memberikan doa terbaik agar bendera merah putih bisa berkibar tinggi di Inggris. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai persiapan Raymond dan Joaquin menuju All England 2026. Kita akan terus update kabar terbaru dari mereka berdua. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di pembahasan berita bulu tangkis berikutnya. Tetap semangat dan salam olahraga untuk kita semua. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up.
Setelah juara di Australia, ganda putri harapan Indonesia Rachel dan Feby kini incar kepala para pemain top dunia di All England 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis semua, kembali lagi kita akan membahas kabar yang sangat mendebarkan dari dunia tepok bulu tanah air yang pastinya bikin kalian semua merasa bangga. Wah, bener sekali. Siapa sih yang nggak kenal dengan pasangan ganda putri kita yang satu ini? Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum. Mereka benar-benar sedang berada dalam tren yang sangat luar biasa positif setelah kesuksesan besar di Australia Open tahun 2025 kemarin. Tapi kalian tahu tidak, tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka berdua, karena rangkaian turnamen di Eropa sudah menanti di depan mata. Dan ini bukan main-main, karena ada turnamen paling bergengsi, yaitu All England 2026 yang akan digelar di Birmingham, Inggris. Betul sekali. Perjalanan mereka di tahun 2026 ini sebenarnya sudah cukup menarik untuk diikuti ya. Kalau kita lihat ke belakang, mereka sempat terhenti di perempat final Indonesia Masters dan semifinal Thailand Masters. Tapi itu justru jadi pelecut semangat yang luar biasa bagi mereka. Betul, sekarang Rachel dan Feby berada di peringkat 28 dunia. Dan target mereka saat ini adalah terus mendaki tangga peringkat dunia dengan cara mengalahkan pasangan-pasangan top seed yang selama ini mendominasi kancah internasional. Saya sangat suka dengan kepercayaan diri yang mereka tunjukkan. Rachel bahkan sempat bilang kalau main di All England itu lawan-lawannya memang susah-susah banget. Jadi mereka harus terus menambah porsi latihan dan juga mentalitas bertanding yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bicara soal persiapan, Feby Setianingrum juga sempat menjelaskan kalau persiapan mereka sebenarnya sudah sangat matang di Platnas Cipayung. Mereka fokus untuk mempush semua aspek, baik itu teknik, fisik maupun strategi di lapangan agar bisa tampil maksimal di Tour Eropa nanti. Menariknya lagi, Tour Eropa ini tidak cuma All England saja loh. Setelah dari Birmingham, mereka akan langsung terbang ke Swiss untuk mengikuti Swiss Open 2026 di Basel. Dan perjalanan mereka akan ditutup di Prancis untuk turnamen Orleans Masters 2026. 3 turnamen beruntun dalam waktu 3 minggu berturut-turut. Itu pasti akan sangat menguras tenaga dan juga fokus mereka. Bayangkan saja, mulai dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 22 Maret, mereka harus terus berada dalam kondisi puncak di daratan Eropa yang cuacanya pasti berbeda. Tapi saya yakin dengan pola komunikasi mereka yang semakin hari semakin membaik, masalah adaptasi cuaca atau tekanan di lapangan pasti bisa mereka atasi. Apalagi Feby sempat bercerita kalau komunikasi mereka saat ini sudah sangat cair dan saling mendukung satu sama lain di lapangan. Oh iya, soal komunikasi ini memang sangat krusial ya, terutama saat mereka bertanding di Istora Senayan kemarin, yang suasananya sangat berisik dengan dukungan penonton. Mereka merasa itu adalah ujian terbesar bagi kekompakan mereka dalam berkomunikasi agar tetap bisa fokus. Dan hasilnya terbukti efektif. Rachel dan Feby sudah tidak ada lagi yang ingin merasa lebih dominan di lapangan. Mereka benar-benar mengedepankan prinsip saling bantu dan saling mengisi satu sama lain. Kalau yang satu sedang dalam kondisi tidak enak, maka yang satunya lagi siap membantu. Inilah yang membuat ganda putri Indonesia saat ini semakin disegani. Kombinasi Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum adalah kekuatan yang sangat mematikan bagi lawan-lawan mereka, terutama bagi pasangan dari Tiongkok, Jepang, atau Korea yang seringkali jadi batu sandungan. Kita tentu berharap di All England nanti mereka bisa membuat kejutan besar, minimal bisa menembus babak final atau bahkan membawa pulang gelar juara setelah sekian lama ganda putri kita merindukan gelar dari turnamen tertua di dunia tersebut. Persiapan di Cipayung sepertinya memang difokuskan pada penguatan otot dan juga kecepatan. Karena di Eropa nanti, shuttlecock yang digunakan biasanya memiliki karakter yang berbeda. Jadi butuh kesabaran ekstra dalam menyusun serangan yang mematikan di lapangan pertandingan. Betul, Feby juga menekankan soal evaluasi dari turnamen-turnamen sebelumnya. Mereka sadar kalau mereka harus lebih sabar lagi dalam bermain dan tidak terburu-buru untuk mematikan lawan. Karena di level elit dunia, pertahanan lawan sangat sulit untuk ditembus. Jadi, kita sebagai pendukung bulu tangkis Indonesia harus terus memberikan doa dan dukungan terbaik kita untuk Rachel dan Feby. Jangan sampai kita berhenti memberikan energi positif karena perjuangan mereka di Tour Eropa nanti akan sangat menentukan posisi mereka menuju Olimpiade. Saya tidak sabar melihat mereka mengalahkan pasangan top seed di All England. Rasanya akan sangat memuaskan melihat bendera merah putih berkibar tinggi di Birmingham setelah perjuangan keras yang mereka lalui selama berbulan-bulan di tempat latihan Platnas. Mari kita kawal terus perjalanan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum, ganda putri Indonesia yang penuh dengan potensi dan ambisi besar untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
Jangan lupa untuk terus nonton pertandingan mereka dan berikan komentar semangat. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Mari kita teriakan bersama-sama. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Dan semoga kejayaan selalu menyertai para pahlawan olahraga kita dimanapun mereka bertanding. Salam olahraga untuk kita semua di seluruh Nusantara.